Di mindset kita tuh gitu, Mas. Pokoknya ikan yang nggak ada jenis varietasnya, itu masuknya kawari aja. Gitu. Yang masih belum ada tuannya lah Iya. kasarannya, ini mau dijadiin apa varietasnya, dimasukin di kawari goy. Simpelnya dulu itu begitu, kita anggap ikan-ikan yang tak bertuan lah masuk ke sini tuh. Nah, ini nih varietasnya lagi wow. Lagi hot. Wow, lagi hot. Kemarin viewersnya edan ini konten. Mas Soro demen Mas ini. Varietasnya wow, super banget ini. Dan lumayan viral ya. Iya. Halo, sahabat Solaris Koi. Ketemu lagi di acara Koiverse. Koiverse ini edisi khusus untuk edukasi dan sekarang kita masih di level 1, masih belajar tentang pengenalan varietas. Dan kita dalam belajar tentang varietas ini menggunakan buku standar dari Jepang. Ini dari yang dikeluarkan oleh Japan Agriculture Standard dan juga sudah diedit dan di-approve oleh Shinkokai. Dan buat teman-teman yang belum mau nonton tentang varietas-varietas lain, bisa dicari di channel kita ya. Dan jangan lupa support kita terus, subscribe, likes, dan di-share ya video-video kita supaya bisa kita lebih aktif, lebih semangat bikinnya. Oke, kali ini saya masih bersama dengan guru saya. Jadi dulu saya sama murid, sekarang saya sama guru. Guruan. Ini ada Mas Toro. Mas Toro dia hari ini bareng sama kita bahas tentang varietas. Kemarin sudah tentang varietas Ginrin B dan sekarang kita akan bahas varietasnya Kawari Goy. Mas, Ya. sebelum aku bahas masalah ke buku, Kawari Goy ini varietas yang tidak bertuan ya nggak? Enggak sih, benar nggak sih? Sebenarnya sih dibilang tidak bertuan enggak juga ya. Nah, Biarpun dia kawari gue ada jenis-jenisnya. ada jenis-jenisnya ya. Cuman terkadang kita kalau di Indonesia itu ketemu jenis yang di Jepang pun tidak ada, paling gampang namanya ya kawari mono. Kawari ya. Sebenarnya ada kelas-kelasnya juga. Kawari mono itu kayak masuk ke kelas misalkan kayak ke Kumon-ryu atau ke Kiko atau ke Tetap harus dilihat ya. dia masuknya kemana itu ada. Ada dilihat sebenarnya. Karena Karena ada jenis-jenisnya lah gitu. karena dulu aku zaman 2011 2012 belajar itu, jadi di mindset kita tuh gitu, Mas. Pokoknya ikan yang nggak ada jenis varietasnya, itu masuknya kawari aja. Antik. Kalau Antik. susah namanya ya udah gitu. Udah. Kawari mono. udah Kalau- gitu. Kalau dia, jadi dulu itu identik ikan-ikan yang kita, aduh ini kayaknya nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sana, itu dimasukinnya ke kawari. Nah, kalau di Jepang ini rasanya cuma kawari mono aja ya. Ya. Kalau di kita sekarang ada kawari Kawari. mono A, ada kawari mono B Ya. juga. Kawari mono B itu yang muji ya, satu warna. Ya. Di Jepang masih kawari mono rasanya. Ya. Di sini kan memang masih kawari goy. Jepang dia kawari itu satu, masih digabungin semua sama dia, Mas. Jadi digabungin di situ brek gitu. Ya. Oke, kita langsung lihat ini kawari goy, ini khusus ini saya bacain berdasarkan bukunya ya, teman-teman. Kawari goy. It is said that there are more than 140 varieties of Nishiki Goy with different colors and patterns. Jadi dia bilang lebih dari 40 varietas koi, Mas. 140. Ya lebih 140, sorry. Jadi salah ngomong lah tuh kan, dikoreksi sama guru. Bener berarti guru ngoreksi muridnya. Banyak sekali ternyata ya. Iya, Mas. Lebih dari 140 varietas, Mas. Jadi memang banyak banget varietas koi itu. Nah, terus dia bilang Nishiki Goy that not belong to the 20 regulated varieties such as Kohaku, Teisosansoku, or collectivity called Kawari Goy. Jadi dulu itu 20 aturan, Mas, 20 varietas dulu. Dulu awal-awalnya kan. Termasuk dulu Kawari Goy juga masuk. Jadi yang selain varietas-varietas disebutin nih dulu nih. Yang selain varietas yang tertuliskan dia dimasukin di Kawari Goy. Jadi itu di sini juga disebutin dia ternyata, Mas, yang tadi kita Masih bahas. bingung cari nama Ya. juga kayaknya gitu. Yang masih belum ada tuannya lah Iya. kasarannya. Ini mau dijadiin apa varietasnya, dimasukin di Kawari Goy. Oke, kita lanjut. The name Kawari Goy has two meaning. The first represent thing that cannot be produced stably. Jadi saya jelasin ya, Mas, berdasarkan buku ini. Buku ini dia sebut the name Kawari Goy has two meaning. Jadi punya dua arti, Mas, Kawari Goy itu berdasarkan buku ini. Yang pertama adalah ikan yang tidak bisa diproduksi secara stabil. Ya. Jadi misalnya stabil itu kan kalau dia indukannya Kohaku, anaknya Kohaku mayoritas. Nah, kalau ini enggak, dia nggak stabil. Jadi kalau kita mix itu nanti lahirnya lain gitu. Kalau dulu ya, Nah,
Tapi kalau sekarang rasanya sudah mulai stabil. Sudah mulai stabil, di ya? jenis-jenis tertentu, katakanlah ya Benikiko. Nah, Benikumon kalau di sini kan masuknya ke Kawari juga. nah. Itu udah stabil rasanya. Harusnya kalau udah stabil dikeluarin lah ya. jangan Tapi dikawal. lain lagi ketika ketemu jenis yang masih agak jarang, itu biasanya susah. Masih belum stabil. Iya. Memang ada yang belum stabil. Nah, di sini dijelasin sama dia gitu, Mas. Or that have a trait mutate. Jadi atau yang bermutasi. Mm-mm. Benar ya, Mas? Bisa. Bisa ya. Jadi ikan-ikan yang bermutasi itu dimasukin ke Kawarigoy. Iya. Ya kan? Jadi Kadang-kadang muncul warna yang sebenarnya tidak kita Tidak inginkan diinginkan. gitu. ya itulah. Kawarigoy itu begitulah ya. Simpelnya dulu itu begitu, kita anggap ikan-ikan yang tak bertuan lah masuk ke sini itu. Oke, simpelnya begitu teman-teman. Nanti kita bahas varietas satu-satu. Oke, kita lanjutkan. And the other represent things that cannot be produced stably and have a conventional name. Dan yang lainnya yang sudah bisa stabil, tadi yang kayak Mas Soro bilang, ternyata dimention sama dia di sini, sudah stabil, bisa diproduksi, tapi sudah punya nama. Jadi memang masuk tetap Kawari masuk Mono, Kawari. tapi ada namanya sendiri lah. Ya, udah stabil gitu kan. The latter including cultivars such Ochiba Sigure Ya. dan Benikiko Kuryu. Tadi Mas Soro mention Ya. kan. Nah, Benikiko Kuryu which are also popular at competition. Jadi memang rame lah di koi show. Jadi dia bilang kayak Ochiba Sigure dan Benikiko Kuryu itu sudah masuk di Kawarigoy tapi sudah punya nama yang tetap. Ya. Gitu loh Mas. Oke, kita lihat standarnya dari JAS nomor 2008 Kawarigoy. Kawarigoy are not classified as Kohaku, Taiso Sansoku, Sowa Sansoku, Shiro Utsuri, Gosiki, Jinrinbe, Kumonryu, dan lain-lain sampai Hikari Kuyutsuri dan Muji. Jadi intinya yang tidak terklasifikasi lah di grup-grup yang lain dia masukin Kawari. Itu berdasarkan standar dari Jepang ya. Kalau ini bahasa Jepang, bisa nggak? Kayak bahasa Jawa sih sebenarnya. Akhirnya Sanskerta ya gitu ya. Bahasa Jawa itu, Jawa kuno itu. Jawa kuno. Jadi kita lihat dulu ini sampel gambar pertamanya, ini Benikiko Kuryu Mas. Ya, Jadi dia bilang sih Benikiko Kuryu sekarang udah bisa stabil ya. stabil dan Udah bisa diproduksi kebetulan stabil. ini yang digambar Benikiko Legend nih. Legend ya. Legend ini. Tahu Mas ini siapa? Ryuki Narita. Oke. Ya sempat heboh itu kan. Sempet ramai. Harganya wow ini kan ya. Jadi Benikiko Kuryu ini kalau nggak salah saya malusin dulu. Kalau farm saya kurang paham. Malusin kalau nggak salah gitu. Cuman kebetulan waktu itu yang pegang Ryuki kan. Iya, ini kan legend. Rame banget dulu di Facebook ini kan. Oke, kita baca ya. Benikiko Kuryu has its whole body shine and scarlet imprints across the body. It has the appearance characteristics of Kiko Kuryu. Jadi Benikiko Kuryu itu adalah Kiko Kuryu ya Mas, aslinya kan? Ya, Kiko Kuryu sepertinya loh ya. Yang punya Beni. Di cross sama mungkin Benikumonryu atau Susui mungkin awalnya crossing-crossingannya ya. Jadi gini Mas, aku mau nanya sebelum kita buka. Benikiko Kuryu, Benikumonryu. Itu Ya. kan kadang-kadang orang Yang membedakan Benikiko sama Benikumon itu kalau Benikiko dia Hikari. Hikari. Ya. Kalau Benikumon Dia dia biasa. nggak ada hikarinya gitu. Beda Jadi gitu sih. itu teman-teman ya, karena banyak banget tuh ini Benikiko, ini Benikumon. Nah, Benikiko itu adalah jadi yang dia punya Kiko Kuryu dan Kumonryu ya, berarti kan? Ya, Kiko ya. Kuryu sama Kumonryu. Kiko itu dia hikari ya, metalik itulah, silveran. Oke. Kita lanjut Mas. Nah, ini seru nih Mas. Mas Soro demen Mas ini. Varietasnya wow, super banget ini. Dan lumayan viral ya. Iya. gitu. Jadi nanti harus hati-hati ya, karena baru sempat kita bahas beberapa. Oke, saya mulai dari sini dulu, Mas. Ini Kanoko Kohaku, Mas. Saya bacain dulu. Kanoko Kohaku has a white body and part of the skull dyed red, and has a dot pattern across the body. Some have scarlet imprint and some do not. Jadi kalau berdasarkan di sini, Mas, dijelasin sama dia adalah Kanoko Kohaku adalah punya body dasarnya putih Mm-mm. dan mempunyai pattern dan titik-titik pattern. Beberapa ada yang pattern utuh dan beberapa ada yang bintik-bintik. Itu maksudnya dot-dot, persisik-sisik Dot- lah gitu. dot itu Nah, dot. 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 jangan aneh-aneh ya, dot. Jadi kalau di sini tuh gitu Mas, gitu ya. Ya, jadi kayak mungkin bisa dibilang mungkin hampir kayak fukurin tapi berupa warna merah Ya, gitu ya. kayak ya Jaring-jaring lah, jaring-jaring warnanya cacar kayak, ya. kayak jaring-jaring gitu, nitik-nitik. bintik-bintik di dalam sisik itu.
Jadi ini Kohaku aslinya. Jadi disebutnya Kanoko Kohaku adalah karena memang Kohaku yang Kanoko. Kanoko itu bentuk sisik. Merahnya terpisah, banyak kan merahnya terpisah ya. Terpisah. Walaupun dia bilang beberapa ada yang nyatu gitu. Tapi Kanoko itu yang titik. Jadi Mas, aku sebelum lanjut Mas, aku kebayang sama ini. Benar nggak sih Mas kita penyebutan itu sebenarnya yang benar adalah Ginrin Kohaku, bukan Kohaku Ginrin? Setahu saya ya Ginrin Kohaku. Ginrin Kohaku kan. Aku sempat dikasih tahu nih. Pertama itu tanco. Kalau ada tanco atau enggak ada pattern khusus. Baru sisik, baru jenis ikan. Jadi kalau dia tanco, Ginrin Kohaku. Jadi tanco, Ginrin Kohaku. Iya. Ya kan, bener kan ya? Setahu saya sih memang itu. Jadi urutannya begitu kalau kan? sekarang kan ada yang bilang Kohaku Ginrin. Nah itu. Itu Indonesia. Itu Indonesia. Kalau Jepangnya biasanya kan Ginrin Kohaku. Ginrin. Nah, Ginrin Kohaku. Kohaku. Nah, Ginrin Nggak apa? ada Kohaku Ginrin. Gitu. Intinya sih itu. Jadi itu ya, itu teman-teman kalau ada yang nanya kok Ginrin Kohaku sama Kohaku Ginrin apa bedanya? Penyebutan yang benar adalah kalau dari standarnya adalah pattern khusus. Pattern khusus itu kayak tanco. Kanoko ini termasuk pattern khusus, Mas. Kanoko ini termasuk pattern khusus. Jadi makanya dia disebutnya Kanoko Kohaku. Nah, baru Kanoko, kalau ada Kanoko pattern khusus saja. Baru sisik, kalau dia doitsu atau ginrin, baru varietas ikannya sendiri. Itu urutan penyebutan namanya. Oke, kita lanjut. Kanoko Sansoku. Nah, ini kan rada-rada nih. Sansoku. Sansoku ya, bisa dibilang Kanoko Sanke ya, Mas ya? Iya. Jadi dia Sansoku sama. Sama sih. Ya, jadi ini Kanoko Sanke ya. Jadi Kanoko Sanke ini saya bacain, Kanoko Sansoku has the appearance characteristic of the Taiso Sansoku with the part of the scale dyed red and dot pattern across the body. Jadi originalnya adalah Sanke, Mas. Cuma dia punya dot-dot Kanoko itu. Jadi namanya Kanoko. Merahnya yang terpisah berada di sisi di antara merah-merah juga ya. Di antara merah-merah juga. Jadi merah dipisahin sama putih. Jadi dot-dot gitu. Walaupun beberapa ada yang bentuk pattern gitu. Ya. Jadi ini Kanoko Sansoku, Kanoko Sanke. Dan ini Kanoko Showa, Mas. Sama aja kan? Sama aja. Berarti yang dot itu yang merahnya ya, Mas? Bukan yang hitam merahnya kan? jadi kayak terpisah gitu. Ya. Tapi biasanya kalau yang kebetulan dapat yang rapi gitu susunannya, bagus. Itu juga harganya perfect gitu. Wow gitu. Dicari orang seluruh dunia. Kanoko itu sebenarnya kalau dapat Kanoko itu, aduh, di Jepang Kanoko yang rebutan. rapi tapi ya. Kanoko rapi full gitu. Wah, itu the best. Ini Kanoko Showa sama, prinsipnya sama. Dia ada Kanoko merah yang titik-titik Di Showa. Di Showa. Jadi itu makanya disebut Kanoko Showa. Dan ini juga Kanoko Asagi sama, Mas. Jadi Kanoko Asagi itu ya titik-titik Kanoko Asagi banyak kalau Kanoko Asagi mah. Banyak karena biasanya Asagi yang udah mulai kurang bagus akan muncul seperti itu. Kanokonya. Dengan air, mungkin air nggak cocok ya. Air ya, beda air. Air nggak cocok, dia akan muncul merah liar. Kalau sampai dia nggak full sebadan cuman jadi Kanoko itu juga mahal. Tapi kalau cuma 1-2 biji itu penyakit. Kalau sampai nyatu pun jadi semi Matsuba jadi juga. Semi Matsuba jadi susah. Jadi Kanokonya harus pure dan full gitu. Ya. Itu kalau Kanoko Asagi dicari orang dan bisa dibilang setahun paling 5-10 ekor lahir. Ya, Mas ya? Yang benar-benar bagus. Benar-benar bagus itu paling di seluruh dunia paling 5-10 ekor per tahun. Nggak banyak. Oke, kita lanjut. Karena Kawarigo ini banyak banget. Ini Kage Showa, Mas. Nah, saya bacain dulu, Mas. Kage Showa has a black body and there are scarlet and white imprint across the body. Jadi black body, originalnya black. Karena Showa kan. Showa kan hitam aslinya kan. Nah, baru keluar putih. Nah, aslinya itu hitam. It has a mesh like a print, ink pattern in the scarlet and with a print. Jadi dia kayak ada jaring-jaring gitu, Mas, di sisik dalamnya. Nah, gini-gini bentuk di putihnya lah ya. Ya, di putihnya. Ke biru-biruan. Nah, kalau ini hitam malah dibilang. Ini itu perbedaannya dengan kalau berdasarkan buku ini. Hitam itu rasanya dasar lahirnya. Dasar lahirnya, Showa. Maksudnya dia pas kecilnya kan dicari kurokonya ya, hitam. Nah, itu jadinya mungkin ini yang membedakan antara Kage Showa sama Goshiki Showa. Nah, aku mau tanya itu. Ini kalau Kage Showa si kepala mungkin putih.
Oke. Nah kalau Asagi kan agak ke putihnya putih gimana ya? Ya. Enggak yang putih Kohaku kayak gitulah. Mungkin Ya, itu kali ya. Itu bedanya ya. Mungkin. Nanti coba kita lihat ya. Kita bandingin Mas. Kita buka ya. Ini ada Kage Showa. Nah, Ini Goshiki Showa. Jadi kalau sekilas teman-teman nanti bisa editor mohon ditampilin ya Kage Showa dan Goshiki Showa karena ini ilmu penting dari guru kita nih. Nah, ini Kage Showa, ini Goshiki Showa, Mas. Ini Kage Showa. Sekilas mirip banget. Mirip. Nah, di sini kan kelihatan nih. Ini putih nih. Ya, bagian kepala. Kepalanya putih. Ini agak Asagi ya. Ke bawah warna Asagi lah. Asagi. Karena memang kalau Goshiki itu basicnya adalah Asagi dan Sankei crossbreed ya. Berarti dia sisiknya itu kayak Goshiki. Goshiki itu sisiknya kayak Asagi. Nah kalau ini enggak ya Mas. Dia nggak ada biru atasnya itu. Gitu. Semi kebiruan tapi bedanya di kepala sih kalau tak perhatiin barusan ya. Lebih ada putih. Ada putih ya. Oke. Itu perbedaan antara Goshiki Showa dan Kage Showa. Karena ini beda-beda tipis nih. Jadi harus benar-benar detail bisa lihat oh ini Kage Showa, ini Goshiki Showa. Nanti ditampilkan termasuk penjelasan dalam bahasa Inggrisnya. Nanti Pak Editor mohon ditampilin ya. Terima kasih. Kita lanjut. Ini Kage Shiro Utsuri, Mas. Kage Shiro Utsuri has a black body and there are white imprint across the body. It has a mesh-like ink pattern or on white imprints and Utsurizumi pattern. Jadi memang ini Kage itu kalau di sini Mas, has a mesh-like ink pattern. Jadi memang ada jala kayak gitu, jaring gitu. Jadi itu yang Kage ya sebenarnya kan Kage. Dan dia warnanya varietas dasarnya adalah Shiro Utsuri. Jadi disebutnya Kage Shiro Utsuri. Crossing kayaknya juga ya. Ya ini makanya kalau hari itu susah, susah banget soalnya banyak banget varietasnya. Nah, ini Kage Utsuri Mas, belum sana, belum sedikit lagi. Nih, Kage Utsuri has a black body and there are red scarlet imprint across the body. It has a mesh-like ink pattern and red scarlet imprints and Utsurizumi. Utsurizumi ini sumi Mas, artinya pattern. Jadi ini emang Kage yang ada sisiknya kayak hitam-hitam, tapi dia varietasnya Utsuri. Jadi maksudnya Kage Utsuri Mas. Nah, ini Kage Utsuri belum, ini belum. Ini belum. Ini Kage Utsuri has a black body sama ya. Ini Kage Utsuri. Kage merah. Kalau Ki merah jaring, kalau Kage kuning jaring. Jadi ada Kage itu ada Kage Showa, dia Showa dasarnya, ada Kage Shiro. Shiro itu berarti hitam putih Mas. Ya. Ada Utsuri, merah hitam. Ada Ki Utsuri. Utsuri itu kuning. Jadi itu nanti perbedaannya ya. Nah, ini nih varietas yang lagi wow. Lagi hot. Kemarin viewersnya edan ini konten. Ini kita sebut Cha Utsuri, Mas. Nah, Cha Utsuri ini susah banget bikinnya. Susah banget ya, Mas ya. Itu semacam breed yang muncul dengan tidak disengaja. Jadi dia aslinya apa sih itu Mas? Kalau di breeding? Cagoy. Jadi saya pribadi itu pernah mencoba crossing gitu. Cagoy dikasih Utsuri, dikasih Showa pun saya pernah. Nggak keluar? Keluarnya juga nggak bisa peraturan suminya. Terus nggak bisa matang. Suminya jadi agak keabu-abuan gitu. Iya, kalau ini kan dia hitam banget nih Mas ya. Nah, tapi ini bukan tato kan? Nah, ini nih yang lagi rame tato ya. Ini bukan tato kan? Kalau Jepang nih rasanya sih enggak ya. Enggak ya. Karena emang dia sebut. Dia kalau memang sudah begini biasanya hitamnya tetap sih. Tetap ya. Kalau kayak Cha Utsuri yang udah seperti ini katakanlah kayak Kage kayak Cha ini yang hitamnya memang matang dia akan matang terus. Matang terus ya. Nah, kalau yang kemarin yang kita bahas seperti kayak tato itu si hitam ini kalau di-grow hilang. Turun. Berarti inilah teman-teman, inilah aslinya varietas Cha Utsuri. Jadi saya bacain ya. Cha Utsuri has a black body and there are brown or reddish brown imprint across the body. It has Utsurizumi pattern. Jadi mempunyai pattern Utsurizumi. Jadi dia originalnya itu Cagoy. Varietas dasarnya, tapi dia ada Utsuri. Utsuri itu kan pattern yang Utsurizumi ya. Kalau disebut di Jepang itu pattern yang dari bawah perut sampai ke atas. Utsurizumi itu kalau bahasa Jepangnya. Pattern sumi yang itu. Berarti kalau ini tuh jarak dapat ya Mas?
jarang. Jadi mungkin makanya tadi ada penjelasan yang dia tidak bisa dicetak apa Ya. namanya Nggak stabil. nggak stabil lah. Ya, jadi Nah, cetaknya kalau nggak ini stabil. masih nggak stabil. Kalau mungkin kayak KG Itu udah mulai stabil. sepertinya udah bisa stabil. Ya, Chautsuri itu susah banget dan masih belum stabil. Makanya dia dimasukin di varietas Kawarigoy. Dan sekali lagi, ini bukan ikan tatoan. Oke, kita lanjut. Jangan diperpanjang, Mas. Ya, Stop. udah. Udah cukup bahasannya kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih, Mas. Hajiro. Mirip kita. Kita tapi tangannya begini. Nah, gitu.